Baik, ya, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, teman-teman Armor of God ya, baik yang sudah lama maupun yang Hmm, Serna, benar. Kepencet. suaranya ke Suaranya si mute ya. Serna mute. Si Serna Oh iya, suaramu oh iya, mute. thank you, sorry. Sudah sudah oke sendiri nih dia nih. Oke, Shalom. Selamat malam ya semuanya, brother sister semua. Wah, ini udah seperti reuni kembali nih kita. Teman-teman Armor of God yang baru ataupun yang sudah lama bergabung dengan kita ya. Puji Tuhan, pada malam hari ini kita boleh bertemu kembali di dalam pertemuan kita Armor of God di periode bulan November 2025. Bagi Kak Vindes, Kak Pizza yang kita sapa dengan Kak Vindes, thank you ya Kak Vindes untuk materi malam ini yang tentunya wow banget nih. Kita mau mempelajari bersama-sama kita mendalami dari perikop Injil Lukas bab 12 ayat 13 sampai dengan 21 dengan tema yang wow banget ya, The Foolish Millionaire. Wow. Ini tentang orang kaya yang bodoh. Jadi kadang-kadang kita juga terlintas dia ya, apa sih maknanya kaya yang sesungguhnya gitu ya? Atau apa benar hidup kita sudah kaya di hadapan Tuhan? Atau kita mungkin pernah terpikir kita bekerja keras, kita menabung, kita berinvestasi untuk masa depan, dan kalaupun itu semua tercapai, apakah itu sudah berarti kita sudah sempurna? Kalau belum sempurna, terus kita merana, terus kita bagaimana? Ya, jadi eh, menarik sekali ya pembahasan kita malam ini pastinya, dan saya pikir teman-teman semua sudah mempersiapkan dengan seluruh jiwa dan raga kekuatan akal budi kita untuk bersama-sama kita akan mendalami dengan perikop malam ini bersama dengan Kak Vindes. Nah, sepertinya sudah nggak perlu diperkenalkan ya, teman-teman ya. Udah pada kenal semua ya Kak Vindes. Beliau adalah seorang pewarta dan tentunya pengajar di Keuskupan Agung Jakarta dan ada di BPN juga. Ya, oke. Baiklah, mungkin untuk mempersingkat waktu kita akan memulai, tapi sebelumnya kita akan mengawalinya dengan doa pembukaan oleh Sis Mei. Silakan Sis Mei. Baik, terima kasih. Mari Ibu Bapak, teman-teman yang terkasih, kita awali perjumpaan dalam ruang Zoom meeting ini dengan berdoa bersama. Mohon rahmat dan berkat bimbingan Tuhan di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saat malam Bapa Putra Roh Kudus, kami bersyukur untuk kasih setia dan rahmat-Mu yang memberikan kami kesempatan dan waktu yang baik untuk bersama-sama mendalami dan memperkaya hidup dan iman kami dengan ajaran yang Kau berikan melalui perumpamaan yang akan tentunya dibawakan oleh pembimbing kami, Kak Elvin Des Kapitsa. Sudilah Engkau membimbing, memberkati Kak Elvin Des Kapitsa, serta setiap materi yang akan ia paparkan pada malam hari ini di ruang Zoom ini. Dan juga kami, agar kami mempunyai telinga seorang murid dan hati seorang hamba, dan dengan berkat-Mu dimampukan untuk melakukan sabda-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi terang dan pelita bagi hidup kami. Beracaralah Bapa, hingga Kau memberikan juga kelancaran dalam setiap peralatan yang kami pakai dan koneksi yang kami perlukan. Semua ini kami haturkan dengan penuh pengucapan syukur demi Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup bersama Bapa dan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, thank you Sis Mei untuk doa Sama. ya. Dan teman-teman, mari kita siapkan. Mudah-mudahan signal kita akan selalu stay on. Dan bagi Kak Vindas, untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan waktu dan tempatnya. Dan setelah Kak Vindas memberikan materi, kita buka Q&A. Dan setelah itu, seperti biasa, kita akan foto bersama dan mungkin ada sedikit pengumuman. Terima kasih Kak Vindas, silakan. Ya, selamat malam Ibu Bapak dan teman-teman. Shalom. Terima kasih Bu Herna dan juga Kak Mi untuk doa-doanya.
Kita ketemu pada malam hari ini membahas mengenai perikop orang kaya yang bodoh. Masih dalam tema besar perumpamaan Yesus. Nah, malam ini kita akan sama-sama belajar perikop yang cukup kita kenal dan kita akan bahas ayat per ayat dan juga nanti tentu ada ajaran gerejanya dan juga ada quote dari para santo santa. Terima kasih untuk kesetiaan Ibu Bapak ya. Kita sudah berjalan hampir 5 tahun ya Kanina ya. Dan memang AOG ini adalah sarana kita untuk belajar dan terutama untuk membuat materi renungan. Karena memang bertujuan untuk sama-sama belajar bagaimana membuat materi dalam pewartaan dan juga renungan yang dapat kita bagikan dalam lingkungan, dalam paroki maupun dalam komunitas. Saya akan share screen Ibu Bapak dan teman-teman. Materi malam hari ini sudah dikirim oleh Kak Nina dalam chat. Kalau misalkan masih belum dapat, silahkan japri Kak Nina ya, Kak Nina ya. Nanti akan dikirimkan oleh beliau. Mari kita mulai. Nah, orang kaya yang bodoh. The Foolish Millionaire. Kita buka bersama-sama Lukas bab 12 ayat 13 sampai dengan 21. Satu orang volunteer bagi yang sudah menemukannya boleh bantu bacakan. Silakan. Silakan. Baik, saya. Orang kaya Ya. yang bodoh. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Namun Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau penengah atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah berasal dari kekayaannya itu." Lalu ia menyampaikan kepada mereka suatu perumpamaan. Ada orang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, "Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku." Lalu katanya, "Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya semua gandum dan harta bendaku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, 'Jiwaku, engkau memiliki banyak harta, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tetapi Allah berfirman kepadanya, 'Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil darimu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?' Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, tetapi tidak kaya di hadapan Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Terima kasih Kak Nina. Mari kita mulai ya Ibu Bapak ya. Perikop ini sangat menarik untuk kita bahas. Yang pertama, nah ini. Orang kaya ini datang kepada Yesus dengan urusan hukum duniawi. Ingat, hukum duniawi, bukan kerinduan rohani. Ya, jadi sikap batinnya itu bukanlah perihal rohani, melainkan soal duniawi. Memang dalam hukum Yahudi, pembagian warisan itu biasanya ditentukan oleh hukum Taurat. Nanti Ibu Bapak dan teman-teman bisa baca dalam Ulangan 21 ayat 17. Di sana kita dapat menemukan pembagian warisan menurut hukum Taurat.
Nah, Yesus menolak permintaan orang kaya ini. Kenapa? Karena ingat bahwa misi Tuhan Yesus adalah bukan mengurus perkara duniawi. Ya, apalagi persoalan harta khusus. Tetapi urusan, maka setelah kita lihat di ayat yang ke-13, Yesus langsung menjawab dengan sebuah kalimat. Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu? Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Perhatikan kalimat ini. Yesus langsung mengarahkan fokusnya bukan lagi pada perkara dunia, tetapi pada perkara rohani. Yesus langsung memberikan sebuah pernyataan, sebuah peringatan. Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Nah, ini sangat menarik karena memang dapat kita simpulkan bahwa godaan akan harta duniawi masih sangat relevan dalam kehidupan kita sekarang. Betul ya Ibu Bapak ya? Begitu banyak orang yang memperebutkan harta warisan. Bahkan tidak jarang antar anggota keluarga itu saling membunuh hanya untuk mendapatkan harta warisan. Maka Yesus memberikan peringatan ini 2000 tahun yang lalu sampai sekarang masih sangat relevan. Peringatan ini sampai sekarang masih terus bergema dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahwa kita diminta untuk berjaga-jaga dan waspada terhadap segala ketamakan. Nah, berikutnya ya. Jadi sebuah peringatan sudah disampaikan oleh Tuhan Yesus untuk berjaga-jaga dan berwaspada terhadap segala ketamakan. Nah, sekarang kita lihat ayat 16 dan 17. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Jadi tanah itu dalam bahasa Yunani, kora, melambangkan berkat. Tradisi perjanjian lama itu ada yang kita kenal dengan persembahan sulung. Apa artinya? Persembahan sulung itu adalah persembahan pertama yang bangsa Israel persembahkan kepada Allah dari hasil tanah mereka. Kenapa? Karena menurut mereka tanah itu milik Allah. Sehingga hasil pertama harus dikembalikan kepada Allah sang empunya tanah. Dalam perjanjian baru, dalam konteks ini, tanah juga melambangkan berkat Allah. Karena semua hasil bumi berasal dari penyelenggaraannya. Tetapi yang menarik adalah bahwa orang kaya ini tidak bersyukur dan dia tidak memuji Allah, melainkan hanya memikirkan dirinya sendiri. Hal itu nampak di ayat 17. Silakan satu orang volunteer tolong bantu bacakan ayat 17. Perhatikan kalimatnya. Silakan ayat 17. Lukas ayat 17, ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Oke, terima kasih Ibu Herna. Ia bertanya dalam hatinya,
apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak punya tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Jadi dia tidak bersyukur atas setiap tanah yang Allah berikan, tetapi dia fokus pada dirinya dengan mengatakan bahwa apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak punya tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Jadi dia merasa bahwa tanahnya itu hasilnya adalah miliknya sendiri, bukan miliknya Allah. Dan kalau kita perhatikan dari ayat 17 dan sampai ayat 18, setidaknya ada 8 kata aku. Ya, sampai ayat 19. Silahkan, satu orang volunteer, tolong bantu hitung. Ya, ayat 17. Bu Herna boleh bantu ya, ayat 17 atau Bu Ria boleh. Ia Ya, Ia bertanya dalam bertanya, hatinya. Ya, ia bertanya kepada hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab nah satu. aku tidak mempunyai tempat di mana aku tiga dapat menyimpan hasil tanahku empat. Lalu Nah, tiga ya. katanya, in empat. Lalu Udah empat katanya ya. ini empat ya. Lalu katanya, inilah yang aku lima perbuat. Lima. Aku enam. Aku merombak lumbung-lumbungku tujuh. Dan aku Tujuh. delapan. Akan Delapan. mendirikan yang lebih besar. Dan aku sembilan. Akan Sembilan. menyimpan di dalamnya semua gandum dan harta bendaku sepuluh. 10. Sekarang ayat Sepuluh 19. bahkan. 19 Bu. Sesudah itu aku 11 akan berkata 12. kepada jiwaku 12, 12. jiwaku 13, jiwaku 13. engkau memiliki banyak harta tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah dan minumlah dan bersenang-senanglah. Nah, cukup. Ada 13, berapa total berapa? tadi? 13. 13. Nah, berarti saya keliru tuh. Saya hitungnya 8 malah. Karena Kak Vindes yang Berarti lebih aku, banyak ya. yang kukunya Iya. nggak dihitung. Iya, ya, yang akhirankunya nggak aku hitung. Iya, betul. Jadi Ya. kalau kalau semuanya dihitung ada 13. Bayangkan. Berarti hal ini menunjukkan keegoisan orang kaya itu. Fokus pada diri sendiri. Sendiri. Aku, aku. Dan ini dinamakan egosentrisme total. Jadi ini adalah hal yang sangat-sangat membuat kita sadar bahwa orang kaya ini hanya fokus pada dirinya sendiri. Dan aku. Nah, berikutnya ya, sekarang kita lihat ayat yang ke-18. Namun sebelumnya saya ingin memberikan ajaran gereja. Silakan dicatat Ibu Bapak dan teman-teman. Katekismus Gereja Katolik 2536 sampai 2537. Ya, saya rangkum di sana. Ketamakan adalah keinginan yang tidak terkendali untuk memiliki lebih daripada yang diperlukan. Jadi hati-hati, ini adalah sebuah apa ya, bisa dikatakan peringatan ya Ibu Bapak ya. Peringatan kepada kita semua untuk tidak sampai kepada keinginan yang tidak terkendali. Kita tentu secara manusiawi punya keinginan. Tapi kalau sampai keinginan kita tidak terkendali dan kita berharap memiliki lebih daripada yang kita perlukan dengan cara yang tidak baik, maka itu masuk dalam dosa ketamakan. Ya. Tapi kalau keinginan itu masih terkendali, maka tidak termasuk dalam dosa ketamakan. Kalau nafsu makan tidak terkendali, namanya kerakusan.
Ya. Kalau hawa nafsu seksual tidak terkendali, namanya apa? Tujuh dosa Cabul, pokok. cabul, Apa, Bu Ria? Cabul, cabul. ya betul. Jadi ingat, tamak itu adalah keinginan akan harta yang tidak terkendali. Nah, ini peringatan untuk kita semua agar tidak fokus untuk mencari harta benda sampai kita lupa waktu untuk berdoa, lupa waktu untuk ke gereja. Kita bekerja sepanjang hari. Secara tidak sadar kita menjadikan harta benda sebagai Anu, tujuan. Sampai dibilang, kamu mau apa sih kok cari uang setiap hari? Ya kan? Sampai begitu kerja keras banget gitu sih. Apa sih yang kamu cari gitu kan? Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti ini tentu menjadi pertanyaan reflektif ya Ibu Bapak. Bahwa apa sih yang kita cari dengan kita terus-menerus kerja keras? Ya, jangan-jangan secara tidak sadar kita menjadikan harta benda itu sebagai tujuan, bukan sebagai sarana. Ya, kalau kita menjadikan harta benda sebagai sarana, tentu kita tidak akan meninggalkan doa. Ya, tentu kita tidak akan meninggalkan perayaan Ekaristi. Isti, Keserakahan. Nah, keserakahan itu adalah penyembahan berhala secara modern. Ya, menempatkan harta di tempat Allah. Jadi hati-hati nih dengan keserakahan. Ya, jadi menjadi penyembahan berhala modern. Kalau dulu di tradisi perjanjian lama, penyembahan berhala itu ya menyembah dewa-dewi lain ya. Dewa-dewi bangsa Kanaan, dewa-dewi bangsa Asyur, seperti yang dilakukan oleh Raja Salomo. Itu penyembahan berhala, ya. Seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel, membuat patung lembu, lembu. lembu, Nah, itu penyembahan berhala di zaman Perjanjian Lama. Di zaman kita sekarang, mungkin kita tidak membuat lembu dari tanah liat, ya, tidak membuat patung dewa-dewi. Tetapi penyembahan berhala kita saat ini adalah, mohon maaf, kita serakah dengan uang. Ya, sehingga menempatkan harta benda itu di tempatnya Allah sebagai tujuan hidup kita. Mari kita buka bersama Kolose 3 ayat 5. Silakan satu orang volunteer yang sudah ketemu. Kolose 3 ayat 5. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama Nah, dengan penyembahan berhala. terima kasih Kak Mei. Sama-sama. Jadi ingat ya, yang sama dengan penyembahan berhala. Allah, Jadi kalau misalkan ada yang percaya dukun itu dibilang menyembah berhala, ya kita serakah juga menyembah berhala. Jadi ingat keserakahan, ketamakan itu sekarang merupakan penyembahan berhala, ya, tanpa kita sadari. Bukan hanya ke dukun, bukan hanya percaya kepada klinik gitu ya, pun juga penyembahan berhala itu salah satunya adalah ketamakan atau keserakahan, ya. Sekarang kita lihat ayat 18 dan 19. Nah, Ibu Bapak coba lihat di sana ayat yang ke-18 dan 19. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalam segala gandum dan barang-barangku. Ya,
Lalu sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Jadi ungkapan aku akan berkata kepada jiwaku, tolong diingat, ini menunjukkan kesombongan spiritual, Hmm. kesombongan rohani. Jadi seakan-akan manusia itu menjadi tuan atas jiwanya sendiri. Ya, orang kaya ini berpikir masa depannya terjamin oleh harta. Jadi menggantungkan masa depannya bukan kepada Allah, tetapi kepada harta bendanya. Itulah kenapa Yesus mengutus para murid berjalan berdua-dua tanpa membawa bekal. Tujuannya untuk apa? Agar para murid itu mengandalkan Allah dalam perjalanan dan pelayanan mereka, bukan pada bekal yang mereka bawa. Nah, tentu dalam kehidupan kita, kita juga diminta bahwa kita harus bergantung kepada Allah, terutama dalam kehidupan kita di masa yang akan datang. Ketakutan, kekhawatiran, itu hal yang sangat manusiawi. Tetapi Allah ingin kita menyerahkan semuanya di dalam tangan kasih-Nya. Sehingga pada saat kita menatap masa depan, kita tahu bahwa Allah selalu menyertai kita. Tetapi kalau kita seperti orang yang kaya ini, maka kita mulai mendua. Nggak apa-apa, tenang aja. Aku banyak tabungan, ada aset, ada deposito. Ya, tidak apa-apa kalau kita punya banyak aset, punya banyak deposito. Itu hal yang sangat-sangat wajar dan baik. Tetapi akan menjadi tidak baik kalau kita menggantungkan masa depan kita tidak lagi bergantung pada Allah di dalam doa, di dalam firman, dan terutama di dalam ekaristi. Ya, misalkan orang-orang yang banyak uangnya, sibuk dengan usahanya, sibuk dengan bisnisnya, sibuk dengan pekerjaannya, sampai tidak lagi berdoa. Nah, itu yang tidak boleh. Itu yang dilarang oleh Tuhan Yesus. Ya. Kemudian kita lihat di situ ada kata bersenang-senanglah. Nah, dalam bahasa Yunani, bersenang-senanglah ini adalah eupraino, eupranio. Ya, eu itu baik. Ya, jadi bersenang-senanglah. Sering dipakai dalam konteks pesta. Ya, jadi bersenang-senanglah itu dalam konteks pesta. Ya, sehingga pesta itu selalu disimbolkan sebagai kenikmatan duniawi yang palsu. Sehingga pada saat itu ingin dikatakan bahwa orang kaya ini berkata kepada jiwanya, ayo berpestalah, bersenang-senanglah. Nah ya, jadi seakan-akan bahwa hidup itu mencapai kebahagiaan kalau memiliki banyak harta. Karena dengan banyak harta, jiwanya merasa dapat bersenang-senang, dapat berpesta. Nah, inilah yang disebut dengan gaya hidup hedonisme. Hedonisme. Nah, ya, jadi benar-benar mengandalkan harta benda untuk mencapai kenikmatan. Karena paham hedonisme, hedon dan isme adalah kebahagiaan dicapai melalui kenikmatan. Tolong diingat. Jadi hedonisme itu adalah mereka percaya kebahagiaan dapat dicapai melalui kenikmatan. Maka Santo Thomas Aquinas mengajarkan lawan dari kehidupan hedonisme adalah keugaharian, ugahari, mati raga. Nah, dalam bahasa Yesus itu sangkal diri. Ya, bisa nggak kita menyangkal diri kita dari kenikmatan makanan?
Ya, bisa nggak kita menyangkal diri kita dari kenikmatan harta benda? Nah, ini yang disebut dengan keugaharian menurut Santo Thomas Aquinas. Ya, jadi hedonisme itu mereka percaya bahwa kebahagiaan itu dapat dicapai melalui kenikmatan. Nah, tetapi gereja mengajarkan bahwa kita harus ugahari, dapat mengontrol segala macam hal-hal yang berlebihan, yang mencari kenikmatan di luar sana. Ya, sampai sini semoga dapat semakin jelas ya, Ibu Bapak dan teman-teman ya. Makanya kehidupan hedonisme itu sangat bertentangan dengan ajaran gereja. Gereja selalu mengajarkan bahwa kebahagiaan itu bukan berasal dari kenikmatan duniawi. Nah, ya, tetapi kebahagiaan itu selalu berasal dari relasi kita dengan Allah, Sang Sumber kebahagiaan. Ya, jadi ini dua hal yang berbeda. Kalau paham hedonisme, percaya kebahagiaan itu dapat dicapai melalui kenikmatan duniawi. Makan yang enak, jalan-jalan ke luar negeri, menikmati pegunungan dan pantai, ya. Tetapi itu semua tidak apa-apa kalau sesuai dengan porsinya. Ya, akan menjadi salah kalau misalkan kenikmatan itu selalu bergantung kepada hal-hal duniawi sampai melebihi hal-hal di luar batasnya. Nah, ini yang tidak boleh ya. Porsinya yang pas saja. Makan enak boleh ya. Jalan-jalan ke luar negeri boleh ya dan sebagainya. Tetapi yang tidak boleh adalah menggantungkan kebahagiaan kita pada kenikmatan-kenikmatan duniawi seperti itu. Semoga ada gambarannya ya Ibu Bapak teman-teman ya. Maka kita diminta untuk ugahari ya, sangkal diri sehingga hidup kita tidak bergantung pada kenikmatan duniawi. Oke, berikutnya. Sekarang kita lihat masih dalam ayat 18 dan 19. Dalam merencanakan masa depannya, orang kaya itu tidak memperhitungkan kehendak Allah. Artinya apa? Secara praktis, dia menyangkal eksistensi Allah, mengingkari kuasa dan kehadirannya. Nah, ini juga menjadi peringatan untuk kita ya, bahwa jangan sampai kita atau orang-orang terdekat kita yang begitu banyak harta sampai tidak lagi memperhitungkan kehendak Allah. Contoh misalkan kita mau sekolahkan anak kita di luar negeri. Nah, kita nggak berdoa dulu kepada Tuhan. Tuhan, apa betul Engkau punya kehendak agar anakku kuliah di luar negeri? Ya, contoh sederhana saja. Jangan-jangan itu ambisi pribadiku saja, karena aku mampu ya kuliahkan anakku di luar negeri. Nah, itu contoh sederhana. Ya, jadi kita benar-benar dapat merefleksikan diri kita, merenungkan diri kita. Sama seperti saya, ya. Bahkan saya cerita ke istri, wah nanti anak kita ini sekolahnya di Canisius ya. Ya, salah satu sekolah Katolik terbaik satu Indonesia. Ya, sampai saya rela bilang kepada Tuhan, Tuhan saya rela deh doa dan puasa 30 hari. Ya. Nah, agar anak kami nanti boleh sekolah di Kanisius. Ini beneran Ibu Bapak. Ya. Tetapi saya menyadari, wah, jangan-jangan ini ambisi saya ya. Ya. Apakah betul itu kehendak Tuhan? Nah, maka saya pribadi pun masih terus belajar untuk memurnikan motivasi saya sebagai orang tua. Ya.
Oke, semoga ada gambarannya. Maka tidak mengherankan orang-orang seperti ini digambarkan oleh penulis kitab Mazmur itu adalah orang bodoh. Nggak salah perikopnya orang kaya yang bodoh. Ya, kenapa dikatakan bodoh? Salah satunya karena menyangkal eksistensi Allah. Ini yang dalam bahasa filsafat dibilang atau diistilahkan ateis praktis. Ya, ateis praktis. Jadi mereka benar-benar seorang ateis praktis, ya, dipraktekkan secara langsung dengan hidup tidak mengandalkan Allah dan menyangkal keberadaan Allah. Nah, orang-orang seperti ini dikatakan orang bodoh atau orang bebal. Yuk kita baca Mazmur 14 ayat 1. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan keji perbuatan mereka. Tidak ada yang berbuat baik. Oh, Terima serem kasih sih. Ibu Ria. Hah? Kenapa Bu Ria? Serem. Tajam ya? Tajam sekali. Oh, judulnya memang kebebalan manusia. Tapi ini pemazmurnya pinter ya. Pinter banget loh. Jadi orang-orang seperti ini menurut pemazmur itu orang yang bebal, orang-orang yang menjijikan. Ya, Busuk soalnya mereka ya. tidak Busuk. mengakui, iya, busuk. Mereka Mm-mm. tidak mengakui eksistensi Allah. Nah, itu. Oh. Sampai Mm-mm. di titik busuk, ya, Mm-mm. jijik katanya. Nah, ini. Ya, jadi orang-orang seperti ini bagi pemazmur itu adalah orang-orang yang benar-benar sangat menjijikan. Kenapa? Ya karena mereka tidak mengandalkan Allah. Ya, seakan-akan hidup mereka itu bisa tanpa Allah. Bagus, Nah, Mas. bagi pemazmur, orang-orang seperti ini Mas, dikatakan orang bodoh, ya, Mm-mm. ini orang yang Mami busuk, nggak tahu ini ada ini orang ya. kekecilan lah matanya, ininya besar. Ya, ada yang bocor. It's okay. Nah, sekarang kita lihat ajaran gereja berikutnya. Ya, pokoknya lengkap lah. Ada tafsir dan juga ada dokumen gereja. Nah, menurut Gaudium et Spes nomor 69, ya biasa disingkat GS. Gereja mengajarkan bahwa harta benda itu hanya berguna bila diarahkan kepada kebaikan bersama atau biasa dikenal dengan nama bonum communei, kebaikan bersama. Bonum itu kebaikan, komune itu bersama-sama, ya komunio, ya jadinya nanti komunitas. Ya, lawan dari bonum itu malum. Malum itu kejahatan, ya. Orang kaya ini melupakan dua hal. Yang pertama, bahwa harta itu bukan milik pribadi secara mutlak. Wah, ini keras Ibu Bapak. Ini keras sekali ya. Jadi menurut Gaudium et Spes, harta milik kita itu bukanlah milik pribadi kita secara mutlak. Ya, maka diarahkan untuk kebaikan bersama, bonum communei. Oke. Yang kedua, jiwa tidak dapat dijamin oleh benda yang fana. Ya, jiwa tidak dapat dijamin oleh benda yang fana. Orang kaya biasanya lupa akan dua hal ini. Makanya banyak orang kaya itu takut jatuh miskin. Ya, kenapa? Ya, karena merasa bahwa orang miskin itu tidak mendatangkan kebahagiaan. Ya, tidak salah, lagi-lagi ini bukan soal salah dan benar, tapi ini perihal bagaimana kita memaksimalkan harta benda yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita.
Ya, jangan sampai harta benda yang sudah Tuhan berikan, kita merasa itu hak mutlak milik kita. Padahal gereja mengajarkan tidak, harta benda kita itu diarahkan untuk kebaikan bersama. Bonum comune. Ya, maka saya suka kata-kata dari seorang Romo waktu itu sharing bahwa mereka yang miskin itu sebenarnya memiliki harta, yaitu harta yang kita miliki sebagian punya mereka. Waduh, ya. Jadi harta mereka itu dititipkan oleh kita. Maka sebaiknya kita berikan harta mereka melalui berkat yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Nah, ini kalimat yang akan selalu ingat dari seorang Romo. Ya, begitu merema. Ya, saya waktu mendengar itu saya merenung ya kalimat yang sangat dalam. Ya, bahwa mereka memiliki harta dan harta mereka dititipkan kepada kita. Ya, bonum comune, kebaikan bersama. Maka ini kalimat yang bagus Ibu Bapak mungkin bisa dicatat dan semoga diingat tentunya ya. Ia berbicara kepada dirinya, bukan kepada Allah. Tanda bahwa hati yang kaya harta seringkali miskin doa. Ya, jadi orang-orang yang kaya secara materi yang tidak mengandalkan Tuhan, biasanya mereka jarang berdoa. Ya, tapi mereka yang kaya raya tetap mengandalkan Tuhan, bisa dikatakan mereka kaya juga dalam doa. Ya, jadi kekayaan itu bukan tergantung pada jumlah harta bendanya, tapi dari mereka yang memilikinya. Oke, berikutnya ya. Sekarang kita lihat ayat 20. Nah, yuk kita lihat di sana Lukas 12 ayat 20. Satu orang volunteer boleh bantu bacakan? Silakan. Ya, saya lanjut. Mm-mm. Tetapi Allah berfirman kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil darimu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti?" Demikianlah jadinya Oke, dengan udah. ya teruskan Bu. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, tetapi tidak kaya di hadapan Allah. Nah, terima kasih Bu Ria. Hai orang bodoh. Orang bodoh itu bahasa Indonesianya apron. Ya, berarti seseorang yang tidak memiliki hikmat ilahi, meskipun mungkin cerdas secara duniawi. Ini kalimatnya keren nih. Ya, jadi ingat bahwa kita itu diminta untuk tulus seperti merpati, cerdik seperti Cerdik seperti ular. ular. Perumpamaan tentang bendahara yang Bendahara yang tidak tidak jujur. jujur. Lali. Ya, semoga masih ingat perikop itu dan pembahasannya. Jadi kita diminta untuk juga memiliki hikmat dan juga cerdas secara duniawi. Ya, jiwamu akan diambil, menunjukkan bahwa hidup manusia tidak pernah berada dalam kendalinya sendiri. Hanya Allah yang berkuasa atas waktu dan hidup kita. Jadi tolong diingat Ibu Bapak dan teman-teman bahwa kalimat jiwamu akan diambil ingin menyadarkan kepada kita bahwa hidup kita bukan atas kendali kita. Jadi yang menentukan hidup kita adalah Tuhan. Ya, Tuhan yang berkuasa atas kehidupan kita. Ya, lalu kalimat untuk siapakah itu nanti menyingkapkan kesia-siaan, menimbun harta
yang akhirnya tidak dibawa mati. Coba baca Pengkhotbah 2 ayat 18 sampai dengan 21. Silakan. Silakan. Pengkhotbah 2 ayat 18 sampai dengan 21. Aku membenci segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari, sebab aku harus meninggalkannya kepada orang yang datang sesudah aku. Dan siapakah yang mengetahui apakah orang itu berhikmat atau bodoh? Meskipun demikian, ia akan berkuasa atas segala usaha yang kulakukan di bawah matahari dengan jerih payah dan dengan mempergunakan hikmat. Ini pun sia-sia. Dengan demikian, aku mulai putus asa terhadap segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Sebab kalau ada orang berlelah-lelah dengan hikmat, pengetahuan, dan kecakapan, maka ia harus meninggalkan bahagiannya kepada orang yang tidak berlelah-lelah untuk itu. Ini pun kesia-siaan dan kemalangan yang besar. Terima kasih Ibu Herna. Jadi ingat ya, apapun yang di bawah matahari, kita berlelah-lelah, tetapi itu semua tidak kita bawa pada saat kita meninggalkan dunia ini. Ya, termasuk kita berlelah-lelah dengan pengetahuan, kepintaran. Ya, itu pun sia-sia. Nah, akan menjadi tidak sia-sia kalau dibagikan kepada orang lain. Itu maksudnya kita pengkhotbah. Jadi ilmu pengetahuan, kepintaran, hikmat, harta benda, semuanya akan menjadi sia-sia kalau tidak diberikan kepada orang lain. Nah, itu menurut kita pengkhotbah. Sekarang kita masuk ke bagian selanjutnya. Ibu bapak dan teman-teman. Oke, ini tadi udah ya. Sekarang kita lihat ayat 21. Nah, ini menarik sekali ayat terakhir. Kaya di hadapan Allah. Tolong dilihat, kaya di hadapan Allah itu artinya menimbun harta surgawi, yaitu kasih, iman, dan sedekah. Tolong diingat ya, kasih, iman, dan sedekah. Ya, kalau kita belajar mengenai indulgensi, ada indulgensi sebagian dan indulgensi penuh. Salah satu cara untuk mendapatkan indulgensi sebagian adalah dengan melakukan sedekah. Ya, lalu juga dengan berdoa, malaikat Tuhan, kerahiman ilahi, dan sebagainya. Ya, itu salah satu cara untuk memperoleh indulgensi sebagian. Jadi kayak di hadapan Allah itu kita menimbun harta surgawi, termasuk doa. Jadi ada yang bilang, kamu ngapain berdoa? Sia-sia. Tuhan gak akan dengar karena kamu berdosa. Ya, tapi ingat tidak ada yang sia-sia di hadapan Allah. Ya, doa kita, sedekah kita itu merupakan indulgensi. Ya, dapat menghapus hukuman sementara akan dosa yang sudah diampuni.
Jadi tidak ada yang sia-sia ibu bapak dan teman-teman, termasuk membuat tanda salib. Itu juga cara kita memperoleh indulgensi sebagian. Tahu ya indulgensi ya? Jadi indulgensi itu menghapus hukuman akan dosa yang sudah diampuni dalam sakramen tobat. Jadi hukumannya yang dihapus, bukan dosanya. Ya, dosa hanya bisa diampuni dalam sakramen tobat. Nah, hukumannya yang sudah diampuni dalam sakramen tobat kan masih ada tuh yang kita harus jalani. Nah, itu bisa dihapus melalui indulgensi. Nah, indulgensi itu ada dua, ada sebagian, ada yang penuh. Kalau sebagian itu kita lewat doa sehari-hari, doa malaikat Tuhan, doa Bapa kami, doa Salam Maria, doa pagi, bahkan sekedar buat tanda salib. Ya, jadi tidak ada doa yang sia-sia. Oke. Yang kedua, orang kaya yang bodoh itu dikatakan gagal karena dia tidak membangun relasi kasih dengan Allah dan sesama. Ingat tadi kata dari pemazmur, orang yang tidak percaya kepada Allah adalah busuk, jijik, bodoh dan bebal katanya. Pemazmur mengatakan demikian. Jadi orang kaya ini dikatakan gagal ya karena tidak membangun relasi dengan Allah dan sesama. Yesus menutup perumpamaan itu dengan seruan untuk berbalik dari ketamakan kepada kemurahan hati. Bahwa kekayaan sejati adalah berbagi kasih, bukan menimbun milik sendiri. Nah ini ya ibu bapak dan teman-teman ya. Di saat dunia mengajarkan untuk kita menimbun harta. Tapi melalui perikop ini Yesus ingin menyadarkan kita. Mengingatkan kita. Bahwa kekayaan itu bukan perihal dari kita menimbun harta. Melainkan kekayaan sejati itu perihal berbagi kasih, iman, dan pengharapan. Jadi kita yang mungkin secara materi tidak kaya, namun kalau kita murah hati, artinya kita juga kaya secara rohani. Ya, kita berbagi kasih dari apa yang kita punya, yang merupakan berkat Tuhan. Ingat mengenai perikop persembahan janda miskin. Bukan soal nominal loh, tapi soal kerelaan hati, kebergantungan hidupnya kepada Allah. Karena 2 peser itu semua harta bendanya. Ya, jadi bukan perihal soal 10%, 20%, bukan. Ya, perihal bagaimana sikap batin kita dapat berbagi kasih dari segala kekurangan kita. Jadi kalau kita menunggu kita kaya, ya sulit ya untuk berbagi. Tapi kita dapat memberi dari hal-hal yang kita miliki meskipun secara nominal itu tidak banyak. Nah, saya ingin mengutip kata-kata dari Santo Basilius Agung. Lumbungmu yang penuh adalah perut orang miskin. Ya, jadi dikatakan lumbungmu yang penuh adalah perut orang miskin. Menarik ya. Ini masih banyak nih materinya, masih ada 6 slide. Maka ada 3 pesan utama. Ya, tolong dicatat Ibu Bapak. Ini 3 pesan utama dari perikop ini. Yang pertama, tolong diingat, kekayaan bukan dosa, tetapi sikap terhadapnya yang menentukan. Gereja tidak pernah menolak kekayaan. Ya, kalau gereja menolak kekayaan, itu gereja-gereja yang bagus di Kuskupan Agung Jakarta, uangnya dari mana? Ya, uangnya dari para donatur yang kaya dan juga murah hati. Ya, kalau tidak ada AC itu nggak nyaman. Apalagi di Jakarta, panas banget. Dari mana?
Ya dari mereka orang-orang kaya yang murah hati. Ya, jadi bersyukur juga kalau kita boleh diberikan Tuhan berkat yang berlebih. Ya, karena kita bisa membantu gereja dan juga mereka yang miskin dan butuh ditolong. Ya. Oke, jadi kalau misalkan Tuhan saya punya cita-cita jadi orang kaya, ya nggak apa-apa. Tapi jangan berhenti di sana. Orang kaya dan murah hati. Oke, namun kekayaan harus dipahami sebagai alat, bukan sebagai tujuan hidup. Kesalahan orang kaya dalam perumpamaan ini bukan karena ia kaya, kesalahannya bukan di sana, melainkan karena ia egois dan menempatkan harta di pusat hidupnya, bukan Allah. Ini kesalahan utamanya, ya. Jadi hamba Mamon, bukan hamba Allah. Maka saya butuh satu orang volunteer dong, tolong bantu bacakan kata-kata dari Santo Ambrosius ini, bagus sekali nih. Izin. Bukan Ya. harta yang jahat, melainkan tidak berbagi harta. Itulah yang berdosa. Ah, terima kasih Kak Mi. Siap, Kak. Bukan harta yang jahat loh, ya. Tetapi apa yang tidak berbagi itulah yang berdosa. Jadi jangan berpikir, wah mereka kaya tuh, mereka banyak dosanya. Loh, enggak, belum tentu. Belum tentu yang miskin juga nggak banyak dosanya loh. Ya, ya kalau suka gibah, nyinyir orang kaya, ya itu juga dosa. Intinya bahwa yang jahat itu bukan hartanya, melainkan tidak berbagi harta, itulah yang berdosa. Pesan yang kedua, kebodohan rohani, hati-hati nih. Tidak menyadari kefanaan hidup ini. Orang kaya itu disebut bodoh bukan karena tidak cerdas secara ekonomi, melainkan karena tidak bijak secara rohani. Nah ini, ia lupa bahwa hidup ini sementara dan bahwa jiwa tidak bisa dibeli dengan harta. Ya, jadi kita harus cerdas secara ekonomi, tapi harus bijak secara rohani. Ya, silakan satu orang volunteer, tolong bantu bacakan quote dari Santo Agustinus ini. Silakan. Ia menimbun di bumi, tetapi melupakan langit. Maka ia kehilangan keduanya. Nah, Iya ya, kalau nah mati ya ini, dua-duanya nggak dapet. iya, pinter Muria. Iya dong, ia menimbun di bumi tetapi melupakan langit. Maka ia kehilangan keduanya. Saat kapan? Saat meninggal dunia. Bagus Oh ya, iya. ini dalam banget loh. Mm-mm. Dalam sekali maknanya. Ya, maka kita diminta untuk tidak melupakan langit Langit. di mana Allah bertahta. Nah, terakhir pesan yang ketiga nih. Ketergantungan penuh kepada Allah, ya. Yesus menegaskan bahwa hidup sejati terletak dalam relasi dengan Allah, bukan dalam keamanan materi. Ayo, ya. Ya, Orang ya, yang ya. kaya di hadapan Allah adalah mereka yang berbagi, berbela rasa, dan menaruh kepercayaan kepada Allah, bukan kepada diri Diri sendiri. sendiri. Terus nggak boleh menabung dong? Ya Boleh bukan, dong. bukan itu. Ya, lagi-lagi jangan salah menafsirkan. Poinnya adalah janganlah sampai kita bergantung dan mengandalkan harta benda kita dengan kita melupakan Allah. Tadi saya berikan contoh diri saya sendiri. Ya, saya sampai minta kepada Tuhan, kalau boleh Tuhan, anak kami sekolah di Kanisius, ya, kalau sudah besar nanti.
Ya mungkin secara materi saya mampu, tapi kan ini hal yang keliru ya. Saya mengandalkan diri saya sendiri, tidak bertanya kepada Tuhan, apakah memang Tuhan punya kehendak bahwa anak saya nanti sekolah di Kanisius. Nah, ini maksudnya. Ya, jangan sampai saya mengandalkan kekuatan saya sendiri tanpa melibatkan Tuhan. Ya. Oke, terakhir ini kata-kata dari Santo Agustinus lagi. Silakan satu orang volunteer. Bagus juga nih. Engkau membawa ke liang kubur hanya kasih, bukan kekayaan. Ya, kalau Nah, kalau terima mas kasih. lantakannya dimasukin leleh. Kalau di kalau dibakar kan leleh. Iya, Eh, iya. ya, 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 ya. Ya Bagus, nanti kalau makasih kita Kak Vindes. meninggal sama-sama beriak. Ya kalau kita meninggal yang dibawa itu bukanlah kekayaan kita, tetapi kasih kita. Ya, maka malam hari ini kita sama-sama disadarkan bahwa yang salah itu bukan harta, tetapi tadi apa? Tidak mau Tidak mau berbagi. berbagi. Karena diingatkan, barang siapa menimbun di bumi tetapi melupakan langit, ia kehilangan Kemudian keduanya. keduanya. Dan pada saat kita meninggal dunia, masuk ke liang kubur, bukan kekayaan yang kita bawa, melainkan kasih yang telah kita perbuat selama kita hidup di dunia. Maka kita dikatakan orang yang berhikmat. Terima kasih Bu Bapak, Tuhan Yesus memberkati. Silakan Bu Herna. Baik, terima kasih Kak Vindes. Sama-sama, Bu. Apakah suara saya terdengar? Oke ya, sepertinya di tempat saya video saya terhenti nih. Saya izin off cam sebentar. Sepertinya saya harus off cam ini Kak Vindes. Nggak Nggak apa-apa. apa-apa. Ya, muncul cannot start video. Ini signalnya sudah mulai kasih lampu kuning. Oke, baik. Terima kasih banyak sebelumnya Kak Vindes untuk materi pada malam hari ini yang sungguh buat saya secara pribadi ya sangat meneguhkan bahwa ini ada tiga pesan utama yang bisa saya catat di sini bahwa pertama, kekayaan itu bukan dosa, tetapi sikap hati kita bagaimana terhadap kekayaan itu sendiri yang menentukan. Yang kedua, orang yang bodoh rohaninya karena dia itu tidak menyadari bahwa hidupnya fana. Dan yang ketiga, tujuan hidup sejati adalah kita dengan berbagi, berbela rasa, dan menaruh kepercayaan penuh kepada Allah, bukan pada diri sendiri. Kaya di hadapan Allah berarti menimbun harta surgawi, yaitu kasih, iman, dan sedekah. Wow, luar biasa. Kak Pindes, ini saya ada punya sesuatu yang baru tadi pagi. Tadi pagi ada seorang teman men-sharekannya kepada grup kecil kami. Dan Mm-mm. saya merasa di sini ada kaitannya nih, Kak Vindes. Apakah saya boleh sharing sedikit di sini? Boleh banget Bu Ria. Bu Ria, Bu Herna. Silakan Bu Herna. Nah, teman saya ini seorang istri pengusaha sukses. Lalu dia suka menuliskan quotes-quotes itu yang sangat meneguhkan kami. Dia berkata demikian, menuliskan demikian. Hati-hati akan kekeliruan mengartikan sebuah kesuksesan. Pertama, Tuhan tidak pernah merancang keluarga dan kesuksesan untuk saling berkompetisi, tetapi untuk saling melengkapi. Yang kedua, Tuhan tidak pernah memanggil kita untuk membangun kesuksesan, terus
memecahkan apa yang dia bangun terlebih dahulu, yaitu keluarga itu sendiri, di mana keluarga adalah institusi pertama yang Tuhan bentuk sebelum adanya eh, bisnis ataupun harta yang kita punya, pelayanan, uang, karena jika sudah keluar dari jalur, segala sesuatunya akan melemah. Lalu dia juga mengatakan Tuhan tidak akan memberkati apa yang menghancurkan yang dia bangun pertama kali, yaitu keluarga itu sendiri. Kemudian dikatakan juga ketika kamu mengabaikan keluargamu, kamu membangun kerajaan yang tidak direstui oleh Tuhan. Lalu pelayanan pertamamu bukanlah di bisnis atau perusahaanmu, tetapi ada di dalam rumahmu. Lalu kemakmuran yang sejati tidak diukur dari seberapa banyak jumlah materi yang kamu miliki, tapi dari seberapa banyak orang yang berada di sekitarmu yang bersama-sama denganmu untuk merayakannya. Lalu si jahat tidak perlu menghancurkan tujuan hidupmu, tapi dia akan perlahan-lahan membagi prioritasmu. Dan ditutup dengan ayat dari Amsal bab 10 ayat 22. Dikatakan, berkat Tuhan yang menjadikannya kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Itu sharing yang dari teman saya, Kak Vindes. Jadi saya sungguh merasa terberkati, sangat terberkati ya dari pagi, terus ditambah lagi pada malam hari ini dengan materi dari Kak Vindes. Mudah-mudahan ini semua akan menjadi peneguhan buat kita masing-masing di mana kita berada ya, Kak Vindes. Dalam posisi Ya, apapun kita, mau diukur secara materi, di mana kita berada, di mana hati kita berada ya, katanya ya, Kak Vindes. ya, Di mana harta kita berada, di situ hati kita berada. Benar ya, Kak Vindes ya? ya, betul banget Bu Erna. Thank you, Kak Vindes. Baik, di sini sudah ada pertanyaan nih, Kak Vindes. Dari Sis Clarissa Yeri. Bagaimana contoh kasih eh, yang dibawa ke liang kubur, Kak Vindes? Kedua, pelayanan dalam gereja, apakah termasuk kekayaan rohani atau surgawi? Lalu yang ketiga, kasih yang bagaimana? Yang termasuk kekayaan sejati. Mungkin contoh atau tindakannya. Silakan Kak Vindes. Oke. Terima kasih Bu Herna, terima kasih Bu Clarissa untuk pertanyaannya. Bagus sekali ya. Contoh kasih yang bagaimana yang dibawa ke liang kubur, semua kasih ya. Tetapi kasih itu kan ada 4 sebenarnya. Yang disebut dengan kasih eros, kemudian filia, kemudian stergo, dan terakhir agape, kasih yang paling sempurna. Seringkali kasih eros itu digambarkan kasih yang seakan-akan tidak baik, tapi sebenarnya eros itu juga baik. Coba dibayangkan bagaimana cinta suami istri tidak ada cinta eros. Ya, jadi jadi itu tidak mungkin ya. Jadi semua cinta itu baik, semua kasih itu baik. Tidak ada kasih yang tidak baik. Ya, jadi semua kasih yang kita lakukan itu dibawa ke liang kubur. Yang kedua, pelayanan dalam gereja termasuk kekayaan rohani atau surgawi. Betul, betul sekali, Bu Clarissa. Setiap pelayanan kita di dalam gereja tentu merupakan kekayaan rohani, ya. Asalkan kita melakukannya dengan hati yang tulus dan motivasi yang benar dan keadaan yang tepat. Maksudnya apa? Jangan sampai kita pelayanan di gereja tapi meninggalkan keluarga. Ya, seperti yang tadi Bu Herna sharingkan bahwa pelayanan yang paling utama adalah eklesia domestika. Ya, gereja domestik, gereja terkecil yaitu keluarga. Jadi ingat motivasi yang benar, niat yang tulus, tapi jangan lupa pelayanan juga kita harus perhatikan keadaan.
Ya, sehingga jangan sampai justru pelayanan kita di surga, di surga, di gereja itu pelayanan di surga mah udah meninggal ya. Pelayanan kita di gereja itu sampai menjadi batu sandungan ya. Jadi kita benar-benar menghindari itu. Jangan sampai karya pelayanan kita menjadi batu sandungan bagi orang lain. Yang ketiga, kasih yang bagaimana termasuk kekayaan sejati, contoh tindakan. Kasih karitatif. Ya, karitas, kasih yang berbagi, kasih yang rela memberikan dirinya seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Ya, dimulai dari hal-hal sederhana. Ya, dari perhatian kepada keluarga, sediakan waktu bagi pasangan dan juga anak-anak. Itu contoh-contoh sederhana. Ya, jangan terlalu sibuk main HP saat makan bersama keluarga di restoran ya. Itu contoh-contoh sederhana ya. Itu pelayanan-pelayanan yang mungkin kecil tapi berdampak besar dan Tuhan akan melihat di surga dengan tersenyum. Ya, wah ternyata Bu Herna ini tidak main HP saat ngobrol dengan keluarga di meja makan. Tuhan tersenyum melihat itu. Nah, itu pelayanan-pelayanan sederhana tetapi berdampak besar. Ya, Ada sih semoga Kak menjawab. Vindes. Kenapa Bu Herna? Ada sih Kak Vindes main HP-nya. Jujur, jujur. Jujur ya. Heeh. Kayak misalkan nih saya ambil contoh Bu Eni. Bu Eni ini luar biasa bagi saya pribadi memberkati. Saya bilang ke Bu Eni waktu itu saya WA. Bu Eni terima kasih karena Bu Eni ini sangat menginspirasi saya. Terutama bagaimana beliau ini mendampingi ya. Lalu merawat Pak Erwin gitu ya. Dan saya merasa wah luar biasa sekali Bu Eni. Nah hal-hal seperti ini bagi saya memberkati. Karena tidak mudah melayani eh, orang yang sedang sakit ya atau melayani tanpa dilihat oleh orang ya karena biasanya kan motivasi pelayanan itu tanpa kita sadari wah di panggung ya dilihat orang ya sehingga melupakan keluarga. Nah, ini paling penting nih, keluarga. Maka saya bilang ke Bu Eni waktu itu, wah terima kasih Bu Eni, saya juga belajar gitu ya, bahwa keluarga itu yang paling utama. Itu ya, semoga menjawab ya Bu Clarissa. Ya, terima kasih Kak Vindes untuk penjelasannya. Mungkin Sis Clarissa Yeri ya, mungkin sudah cukup jelas atau mungkin mau langsung merespon juga bisa, atau mau yang teman-teman yang lain yang mau langsung bertanya juga boleh raise hand. Kak Mei itu ada di kolom chat, mungkin ketimpa Bu Herna di Oh iya, saya bagian tidak atas. tadi saya terlempar soalnya. Oh, Silakan Sis Mei, terlempar ya. tolong bacakan. Nah, silakan kami. Sorry, saya harus scroll up sebentar. Mau tanya Kak Vindes, mohon jelaskan konteks keserakahan di dalam berpelayanan, posisi di kantor, komunitas, bahkan dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya sekedar serakah terhadap harta benda. Begitu Kak Vindes. Ya, Terima kasih. ya, kalau betul, thank you Kak Mi. Memang konteks yang perikop tadi memang konteks soal harta benda ya. Namun tentu keserakahan tidak hanya berbicara mengenai harta benda. Kalau kita berbicara lebih luas lagi lingkupnya ya, Kak Mi dan Ibu Bapak ya, termasuk juga serakah dalam pelayanan. Semuanya diambil. Nah, ini yang juga tidak boleh ya. Semuanya kita ambil, misalkan kita menjadi katekis di dalam paroki, pewarta, pengajar, lektor, prodiakon, semuanya diambil. Ya. Lalu orang melihat, "Wah, kamu hebat sekali." Ya, kamu di mana-mana ada. Justru itu yang nggak hebat. Ya, justru itu yang nggak hebat. Yang hebat adalah tahu diri dan tahu batas. Nah, jadi memang dalam pelayanan kita juga harus hati-hati. Jangan sampai justru
kita terlalu sibuk dengan pelayanan. Semuanya kita ambil ya, tugas di paroki, jadi ketua lingkungan, jadi katekis, jadi pewarta, jadi prodiakon, jadi DPH. Nah, akhirnya burnout sendiri, capek sendiri. Sehingga nanti takutnya malah tidak komitmen. Nah, maka hati-hati dalam pelayanan untuk beberapa hal terkait juga dengan tadi ya keserakahan. Harus hati-hati. Ya, jangan-jangan kita bukan melayani Tuhan, tapi melayani ego sendiri. Oke ya. Kemudian posisi di komunitas atau kantor. Ya, bisa juga Kak Mi bahwa memang banyak juga orang-orang yang di komunitas itu ya dalam istilah kita kan post power syndrome ya. Sudah lengser tapi masih mau punya peran. Bu Herna senyum-senyum ya. Mungkin pernah mengalami ya di komunitasnya atau mungkin di kategori. Banyak terjadi dalam dunia pelayanan, merasa senior, merasa paling ngerti, ya, sehingga post power syndrome, ya, masih mau menjabat, ya, serakah ya dalam posisi. Nah, ini juga kita harus hati-hati, jangan sampai jatuh dalam keserakahan jabatan dalam komunitas atau pelayanan. Post power syndrome itu bukan hanya di kantor, tetapi juga di pelayanan banyak. Ya, maka sebaiknya kita perlu hati-hati agar tidak jatuh dalam post power syndrome. Ciri-cirinya yaitu dominan ya, seringkali tidak ditanya tetapi mau ikut terlibat. Ya, kalau tidak dilibatkan marah. Ya padahal udah nggak punya jabatan apa-apa gitu ya. Gitu ya Bu Norma ya. Senyum-senyum Bu Norma nih udah lama nih. Oke, semoga menjawab Kak Mei. Bu Norma mungkin bisa sharing sedikit nih. Sudah turun gunung, ilmunya sudah banyak. Lagi mendaki, bukan turun gunung. Lagi mendaki. Bu Rona ini, Bu Norma ini rajin loh, asli rajin banget. Mau sharing apa ya? Mau sharing apa, Kak Herna? Kak Herna? Sharing mungkin kalau yang berkaitan dengan malam ini mungkin ada Sis Norma atau Berkaitan apapun dengan itu. malam ini, dengan harta ya. Hmm, saya sih lebih ke itu ya, mikirkan anak-anak saya sendiri. Tapi Hmm. kan gimana ya, sebagai orang tua, saya selalu mengingatkan.